kecil, dia mulai tumbuh semakin besar. Saat lucu-lucunya beberapa utusan dikirimkan oleh Nabi Ibrahim untuk melihat bagaimana keadaan Siti Hajar dan Nabi Ismail. Dia pun merasa kaget. Anak dan istrinya hidup sehat dan terpenuh bahagia. Akhirnya di tengah ramainya kota Mekah saat itu, datanglah Nabi Ibrahim. Dari kejauhan, Nabi Ibrahim melihat anaknya yang begitu lucu, anaknya yang begitu lincah, begitu sehat, dan dia yakin itu adalah Ismail. Perlahan-lahan dia mengetuk pintu rumahnya dan ketemu dengan Siti Hajar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Siti Hajar tidak sanggup berkata apa-apa dan kaget. Orang yang dia cintai hadir di depan matanya. Waalaikumsalam. Kemudian dia langsung memanggil Ismail. Ismail, sini nak, ada Aminah, ada ayah, ayo ke sini. Kemudian Nabi Ismail kecil datang dan dipeluk dengan hangat oleh ayahnya. Assalamualaikum anakku, assalamualaikum. Dipeluk dengan hangat. Begitupun Nabi Ismail kecil. Dia tidak bisa berkata apa-apa karena senang bertemu dengan ayahnya. Lalu mereka berkumpul, mereka menceritakan bagaimana sumber mata air yang pertama kali keluar itu ada di bawah kakinya Nabi Ismail. Sampai dia besar, sampai seluruh kota Mekah itu tahu bahwa ada penduduk dan akhirnya ramai. Setelah bercerita, kemudian semuanya terlelap beristirahat, saling memendam rindu. Teman-teman, serius banget. Adik-adik mau tahu kelanjutannya habis tidur itu ngapain? Nah, ketika semuanya sedang tidur, ayo adik-adik tidur. Ini coba merem. Merem. 1, 2, 3 tidur. Ketika sedang tidur, Nabi Ibrahim terbangun dan kaget sangat luar biasa. Astagfirullahaladzim. Dia terkaget seperti dibangunkan mendengar suara petir. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Dia terbangun dan dia memegang pipinya. Apakah ini mimpi atau ini kenyataan? Kemudian dia pun terbangun dan galau. Tahu galau? Bingung teman-teman. Emangnya kenapa terbangun langsung bingung? Karena Nabi Ibrahim terbangun seperti tahun-tahun sebelumnya. Dia terbangun harus pindah. Kemudian yang sekarang dia terbangun harus mengorbankan anaknya, yaitu Ismail. Padahal anaknya cuma satu-satunya loh. Aduh, bagaimana ini ya Allah? Apakah benar ini perintahmu ya Allah? Hamba harus seperti apa mengatakannya kepada istri hamba, kepada anak hamba ya Allah? Tidak lama kemudian Nabi Ibrahim membangunkan anaknya Ismail. Kemudian dia sampaikan, anakku, boleh nggak ayah bertanya sesuatu? Oh, ayah boleh. Memangnya mau bertanya apa? Kata Ismail. Kamu mau dicintai Allah nggak? Ayah, mau dong. Aku mau dicintai sama Allah, disayang sama Allah. Mau banget. Aduh, gimana ya sampainya? Kamu mau nggak lebih disayang Allah sampai-sampai ayah dan ibu kamu tuh tidak bisa melihat kamu lagi? Ayah, kalau itu perintah Allah, segera lakukan. Karena itu yang terbaik untukku juga ya, ayah. Mendengar jawaban itu,
Nabi Ibrahim malah tambah yakin. Wah, ternyata anakku luar biasa sekali. Ya sudah, kamu sekarang mandi ya. Mandi, kemudian pakai baju yang bersih, kita jalan-jalan. Oke? Kemudian Ismail kecil pun meminta dimandikan kepada ibunya dan dibakaikan baju yang sangat bagus dan pergi dengan ayahnya. Ya sudah, kamu pakai baju yang bagus ya. Hati-hati di jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismail kecil dan Nabi Ibrahim pergi ke atas bukit. Dia akan menunaikan mimpi yang di situ adalah perintah Allah untuk mengorbankan anak yang dicintainya. Ayah, ini kita mau ke atas bukit. Iya nak, kita mau ke atas bukit. Ayah menerima perintah dari Allah untuk mengorbankanmu nak. Baik ayah, ini yang terbaik buat aku karena itu perintah Allah. Mendengar pernyataan itu, Nabi Ibrahim lalu melanjutkan tugasnya. Tapi teman-teman, ada yang gak suka. Tahu gak siapa? Ada yang tahu gak? Ketika mau mengorbankan anaknya, ada yang gak suka. Siapa? Yang ada tanduknya. Yang dia selalu mengganggu manusia. Siapa? Iya, setan atau iblis. Tidak senang kalau ada manusia yang patuh kepada Allah. Dia digoda sama iblis. Jreng jreng jreng. Ketika sedang di atas bukit dengan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, datanglah iblisnya datang. Ceritanya ini iblis ya. Aku melihat ada yang mau mengikuti perintah Allah nih. Aku goda. Yang pertama digoda adalah Nabi Ibrahim. Digodanya seperti apa? Nabi Ibrahim, memangnya semua perintah Allah harus diikutin ya? Kamu siapa? Kamu selalu menggoda manusia. Ayo cepat pergi ke sana. Aku cuma bilang, emang semua perintah Allah harus diikutin. Iya, semua perintah Allah diikutin ya. Kemudian Nabi Ibrahim mengambil batu, mengucapkan istighfar dan membaca talbiyah. Dilemparlah iblis. Astagfirullahalazim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahu akbar. Iblisnya pergi. Habis itu teman-teman, udah aman belum? Ternyata belum. Iblisnya menggoda Nabi Ismail yang kecil. Aduh, aku tadi dilempar. Sebel banget. Aku akan menggoda yang Nabi Ibrahim, Nabi Ismail kecil. Hei Ismail, kamu mau aja sih dikorbanin sama ayahmu. Padahal kan ayah tugasnya melindungi anak-anak. Kok kamu mau dikorbanin? Kata Nabi Ismail, ini perintah Allah. Perintah Allah sangat baik untukku. Kamu pergi iblis, jangan mengganggu kami. Mengambil batu, dilempar yang sama dengan mengucapkan kalimat talbiyah. Astagfirullahaladzim, terus dilempar. La ilaha illallah. Iblisnya kalah lagi. Terusnya sudah selesai belum? Belum. Ternyata iblisnya datang lagi menggoda siapa? Istrinya Siti Hajar. Digodalah istrinya Nabi Ibrahim. Hei Siti Hajar, kamu jangan mau-mauan. Tadi izinnya mau ngajak jalan-jalan, padahal anakmu mau dikurbankan. Kamu gak percaya ya? Maksudnya? Ya anakmu itu mau dikorbankan sama Nabi Ibrahim. Kamu masa gak percaya? Wahai iblis, kalau itu perintah Allah, itu yang terbaik untukku dan keluargaku. Kamu pergi dari sini.
sama dilempar oleh batu dan mengucap istighfar dan talbiyah. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gitu adik-adik, iblisnya kalah. Jadi adik-adik ya, kalau mau kuat, mau berani, baca istighfar. Setan iblis itu takut sama istighfar. Gimana bacanya? Astagfirullahaladzim. Adik-adik siap, adik-adik siap. Nah, bagaimana selanjutnya? Kita lihat selanjutnya. Jreng jreng jreng. Setelah melewati godaan iblis, Nabi Ibrahim siap-siap untuk mengorbankan Ismail. Kemudian diletakkan di atas bukit dan dia memohon kepada Allah, ya Allah, ini yang terbaik buatku, perintahmu yang terbaik untuk keluargaku. Amin ya Allah, aku yakin perintahmu adalah perintah terbaik. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian Nabi Ismail dikurbankan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Keajaiban datang. Malaikat Jibril datang menggantikan Nabi Ismail dengan seekor domba dan berkata, wahai Nabi Ibrahim, keberanianmu memenuhi perintah Allah sangat luar biasa dan kamu telah melewati ujian ini. Maka Allah menggantikan Nabi Ismail dengan gibas, dengan domba yang dibawa dari surga. Saat itu juga Nabi Ibrahim memeluk anaknya Ismail dan bersyukur kepada Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Terus dia mengucap syukur yang tiada tara. Kenapa? Karena berkurbannya digantikan bukan Nabi Ismail, tapi dengan domba. Mulai saat itu seluruh penjuru dunia untuk memberikan kurban dengan domba atau unta atau sapi atau kerbau. Oke, itu saja asal muasalnya kurban ya. Jadi adik-adik persiapkan tabungannya untuk membeli kurban, ditabung, membeli domba, membeli sapi, dikumpulkan. Untuk apa? Berbagi kepada sesama. Kenapa? Karena ini ajaran dari Nabi kita, Nabi Ibrahim alaihissalam. Oke adik-adik, tepuk tangan buat kita semua. Iya, jangan lupa teman-teman semuanya, kurban adalah perintah dalam ajaran Islam. Jadi adik-adik harus berani ya, berani untuk memberikan yang terbaik. Oke? Itu saja dari Kak Samsul. Terima kasih ya buat kepala sekolah, buat guru, semuanya yang sudah mengadakan kegiatan ini. Semoga bermanfaat. Semoga adik-adik juga menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Mohon maaf, Kak Samsul undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.